Betul bahwa diakui. Ya. Tetapi kan di sini maksud Bang Pitra sih biar jelas. Maksud Bang Pitra 263 pemalsuannya ini kan melibatkan stempel UGM. Ya. Sehingga itu yang perlu dikonfirmasi. Itu maksudnya. Itu tugasnya maksudnya. polisi. Setiap orang juga bisa buat stempel UGM, Bang. Iya. Bukan berarti diakui itu apa produk enggak? UGM. Benar, setiap orang Diakui bisa buat apa stempel. tidak bahwa ini. Tapi ini karena sudah UGM. dicatut nama UGM, kita tanya ke UGM-nya ini Oke, nama baik. kau dicatut, benar Nanti nggak kita kau keluarkan jelaskan ini? itu Gitu loh Tuh, maksudnya. simpelnya closing di situ. statement. Betul loh. Oke, baik. Kita jelaskan dulu di closing statement. Saya ingin mulai dari Bung Adi Darmawan, silakan. Ya. Sekaligus Terima kasih. closing statement ya. Closing statement, baik. Terima kasih Bung Aiman. Ya, bahwa persoalan ini sudah sampai tahap penetapan tersangka. Ya, kemudian bahwa kita menjalankan proses demi proses sudah satu tahun. Terus kemudian ini sudah banyak yang terlibat Bung Aiman. Terlibatnya yaitu beberapa institusi pemerintahan, badan publik yang ikut terseret dalam hal ini. Kenapa? Karena memang proses ini melalui institusi publik tersebut. Contohnya KPU. Nah, karena KPU juga diberikan fotokopi yang dilegalisir menjadi dokumen publik. Kemudian ada dari KIP juga sudah menyidangkan. Artinya semua dokumen sudah melibatkan institusi publik. Nah, ini berjalan. Kemudian lahirlah penelitian yang menurut hemat saya, keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismond itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Tetapi Bang Rismond dan Mas Roy ini berdasarkan keahlian akademik. Berbeda dengan ahli BNSP ya. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka Keahlian akan ada akademik. keahlian akademik, ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Dan itu bisa bermasalah dalam proses hukum. Betul. Oke. Nah, itu. Nah, ini Bung Roy dan Bung Rismond tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Oke, nanti bisa Tetapi dijawab kan nanti kalian. bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya sudah masuk. Nanti itu maksudnya itu bisa jadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Ya di situ titik lemah. Oke. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli di hadapan pengadilan nanti. Oke. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, Nanti mungkin Pak Hugo terus juga bisa bicara. yang kedua, bahwa ini sudah berjalan, kami sih melihat bahwa semoga ini sampai ke pengadilan karena sudah melibatkan institusi. Lawan dari Mas Roy dan Bang Rismond saat ini adalah institusi. Kita perhatikan. Yang pertama adanya sidang KIP. Ya. Kemudian adanya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh teman-teman pemohon terhadap KPU bahwa ada pemusnahan dan lain sebagainya, termasuk Andri. Berarti semua melibatkan badan publik. Ketika kita melihat persoalan ini, berarti benar dong. Hal ini melibatkan badan publik. Nah, kalau melibatkan badan publik, nah seperti kata teman-teman yang lain, berarti badan publik ini termul semua dong. Kan begitu? Karena apa yang dilakukan di Badan publik misalnya apa ditolak. yang disebutkan misalnya. Nah, di KIP ditolak. KIP, oke. KPU juga diserah. KPU juga menyerahkan kan. Bang Aiman, nanti saya ada jawaban untuk Iya. Nah, Oke, terus silakan. kemudian UGM kan badan UGM. publik, ya kan? Lapor, Lapor, pengadilan. Nah, ini badan publik semua. Iya kan? Nah, berarti untuk penyelesaian persoalan ini sederhana kan, Bung Aiman? Iya kan? Ya itu dengan cara peradilan. Bahwa pengadilan lah saat ini yang bisa betul-betul jalan keluar bagi persoalan dimaksud. Kenapa? Karena memang sudah harus seperti itu. Nah, dijawab lagi bahwa hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul.
Jadi sebentar lagi ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Iya kan? Saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul dan ahli pun adalah termul. Kan begitu. Jadi semua adalah termul. Nah, semangat kan? Nah, Kalau saya itu. belain Bung Ade, saya dibilang termol juga. Gitu. Bang Aiman belain saya termul. Kalau saya dibilang saya mendukung Mas Roy, saya dibilang Saya nggak pernah ngomong teroris katanya. Yang mana bebas lah terserah. Artinya itulah yang terjadi. Jadi bahwa apa yang terjadi saat ini kita ikuti, kita tunggu. Semoga pemeriksaan gelar perkara, saya nggak tahu jadwalnya, mungkin minggu ini ya. Minggu ini sudah gelar perkara. Setelah gelar perkara kita lihat, karena kita akan berjumpa di gelar perkara nanti kan. Gelar perkara, kemudian pemeriksaan 5 tersangka. Selesai, kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang menjadi putusan pengadilan bisa menjadi Dan satu keputusan saya mau yang tanya, adil. ijazah itu pasti akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi nanti. Beban sekali lagi untuk pembelajaran publik. Saya akan menjawab. Bahwa beban pembuktian saat ini, Bung Aiman, karena ini sudah masuk penyitaan oleh Polda Metro, berarti barang tersebut ada di Polda Metro kan, disita. Nah, kemudian setelah disita, nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Ijazahnya ya? Ijazahnya, ijazah aslinya dan alat bukti lain. Dan pasti akan ditunjukkan oleh kejaksaan dong? Oh pasti dong, beban pembuktian baik. itu beralih di kejaksaan untuk berperadilan. Seperti itu. Baik. Ya, oke. Terima kasih Bung Aiman. Langsung jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing statement Closing. ya. Sebelum closing statement, saya melalui rakyat bersuara ingin meminta kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak, tolonglah hargai polisi-polisi baik. Satu di antaranya ada di depan saya, Bapak Jenderal Ugroseno. Bapak Jenderal Ugroseno ini adalah salah satu yang menjadi katakanlah penyemangat kami. Ketika beliau dengan ketelitiannya mengatakan bahwa surat edaran nomor 7 tahun 2018 itu adalah melanggar karena melakukan penghentian penyelidikan. Penghentian penyelidikan tidak ada dalam KUHAP dan sulit untuk meletakkannya di mana dalam hierarki keputusan undang-undang dan segala macam, ya kan? Jadi kalau tadi mengatakan tentang due process of law, kami ingin mengatakan kami sulit mendapatkan due process of law. Ya, bahwa kami ini untuk melaporkan saja susah. Tidak mendapatkan laporan tapi menjadi dumas. Hampir 8 jam. Lalu dibiarkan begitu saja. Tapi ketika Bapak Jokowi akan melaporkan kami, barulah itu pelan-pelan seakan-akan diangkat. Seperti itu, ya. Nah, lalu dalam perjalanannya mengenai gelar perkara khusus, itu banyak sekali yang dilanggar, terutama Perkapolri yang dibikin sendiri, yaitu Perkapolri nomor 10 tahun 2019, terutama pasal 10 dan pasal 84. Silakan cek. Apakah di situ ada berita acara penyitaannya? Uang ijazahnya sudah dikasih terus diambil lagi, kapan disitanya itu? Jadi kami ingin mengatakan, jika hari ini kami bertahan hampir 8 bulan hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa serta orang-orang baik seperti Bapak Ugroseno. Semoga beliau di masa tuanya ini akan tetap terus mengabdi kepada kepolisian karena kami mencintai polisi Republik Indonesia dalam rangka hari ini percepatan reformasi Kapolri, ya. Baik, yang kedua, Bang Bang Aiman, saya ingin mengatakan begini ya. Due process of law ini kata yang sangat keramat. Bayangkan, dalam kondisi saya sebagai tersangka, kami tetap bekerja. Kami mengawal Bonatua Silalahi di Komisi Informasi Publik. Perlu Anda ketahui, tanggal 5 Desember dicabut kuasa kami untuk mengawal daripada saudara Bonatua Silalahi. Apakah dia tertekan? Kami tidak tahu. Akan tetapi yang pasti tanggal 4, KIP, apakah ini terang-terangan atau diam-diam, mengunjungi Kepolisian Republik Indonesia dan bertemu dengan Bapak Kapolri, yaitu Bapak Sigit Listio, ya. Meskipun akhirnya karena itu sudah diketahui umum, maka yang disampaikan adalah kedatangan KIP ini dalam rangka untuk menyampaikan amanah daripada undang-undang tentang KIP. Itu sebelum putusan KIP? Ya, jadi kami sudah ke KIP, kami 3 memegang. Satu, lawan kami adalah KPU RI, kemudian lawan kami adalah Kemendikdasmen, kemudian yang satu lagi ini siapa namanya, Andri,
Ya. Andri, Nah, ya. jadi Andri sudah diputuskan bahwa kami ditolak semuanya, tidak bisa mendapatkan dokumen tersebut karena dokumen tidak dikuasai oleh Andri. Ya, nah seperti itu keputusannya. Persidangan tuh berlangsung sangat meriah ya. Dalam artian inilah persidangan yang kami dambakan. Harus kami akui para komisioner itu kami tidak perlu berpayah-payah. Mereka sangat teliti menanyakan yang akhirnya membuat kewalahan badan publik yang bersangkutan begitu. Seperti Andri misalnya, mengapa dia tidak melakukan arsiparis ya atau namanya hasanah daripada dokumen-dokumen tersebut, sedangkan dokumen tersebut setelah 10 tahun harusnya sudah ada di Andri. Kami mengharapkan dokumen itu tidak ada. Jadi mereka tidak aktif untuk mengarsip begitu. Nah, kan ada undang-undang yang mempidanakan hal tersebut karena sangat berbahaya. Presiden ini tidak banyak. Berapa sih dalam setiap 5 tahun? Nah, mereka nggak punya data itu begitu. Nah, jadi kami di awal diberikan Seluruh presiden, Bu, ya? Nanti dulu, nanti jangan potong. Seluruh presiden. Nah, jangan potong dulu. Saya nanya aja. Jangan Saya potong nanya. dulu. Saya Ini nanya. khusus untuk Pak Jokowi. Ya. Karena itu yang kami minta begitu ya. Nah, jadi kami mengatakan padahal ada asas ya. Saya sambung lagi tadi sebelum lupa begitu. Tidak boleh hakim, katakanlah namanya bukan hakim ya, tapi majelis komisioner begitu, bertemu dengan Kepolisian Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang yang juga termohon dalam perkara tersebut begitu. Ini KIP ya? Ya, memang mereka ketika konfres mengatakan hal yang baik-baik lah ya, seperti kami mendatangi karena amanah daripada Undang-Undang KIP bahwa badan publik seperti kepolisian ini yang merupakan lembaga non kementerian itu harus melayani begitu.